この美しき世界について各国の王たちよ。レベリー。 Selamat datang di segmen Ternyata Aku Tendriu Bito. Seperti biasa kita berdua Dewan Dunia akan membahas beberapa pertanyaan ya. Tapi sebelumnya informasi buat kalian semua bahwa sekarang Ternyata Aku Tendriu Bito akan tayang di channel Soul Comic ya guys ya. Jadi kalian bisa tonton segmen ini di channel kita, channel Soul Comic. Nah, dalam video kali ini Dewan Dunia akan menjawab pertanyaan, ya intinya pertanyaan kita sendiri ya. Sama seperti gue nih Sen. Gue ini akhir-akhir kepikiran ya, bertanya-tanya gitu ya. Tentang One Piece ya. Ini gue akan bertanya seputar One Piece. Jadi kan sistem Yonko itu tercipta setelah sang Raja Bajak Laut ya, Goldie Roger dieksekusi kan. Baru ada sistem Yonko ya. Nah, sedangkan untuk chapter yang terbaru, kita kan diperlihatkan insiden God Valley ya. Dan Yonko formasi awal itu kan orang-orang yang terlibat di God Valley ya. Seperti Shirohige, Big Mom, sama Kaido, dan juga Shiki ya. Yang katanya format awal itu ya, Yonko itu Shiki katanya sih ya. Nah, gue bertanya-tanya ya. Kenapa kok orang-orang kuat yang terjadi di insiden God Valley ini ketika mereka mendapatkan gelar sebagai Kaisar Lautan atau Yonko ya, kenapa mereka tidak memiliki hasrat atau keinginan untuk menggulingkan pemerintah dunia atau merebut kekuasaan pemerintah dunia? Sama seperti yang dilakukan, nah ini kebetulan banget ya, sama seperti yang dilakukan ambisi dari sang kapten mereka ya. Kebetulan formasi Yonko awal itu kan semuanya itu kru atau anak buahnya Sebek ya. Kenapa kok mereka ini tidak memiliki ambisi untuk seenggaknya mengkudeta lah ya tahta Im Sama? Ini menurut lu gimana Sen? Ya walaupun jadi kan belum dijelaskan secara pasti ya kalau misalkan sistem Yonko itu adanya sejak kapan, tapi banyak fans yang meyakini dan memang karena dalam ceritanya juga sepertinya sistem Yonko itu baru dibentuk setelah era besar bajak laut dimulai pada saat itu, karena memang bajak laut itu kan adanya sistem Yonko kan untuk menyeimbangkan kekuatan di lautan ya. Karena memang setelah era besar bajak laut itu tambah banyak ya. Dan memang banyak yang berteori juga kalau misalkan formasi awal Yonko itu Big Mom, Kaido, Shirohige, dan juga Shiki. Tapi untuk waktunya dan juga kalau misalkan memang One Piece episode 0 itu timelinenya itu di canon ya, itu kurang masuk akal kalau Shiki, karena setelah era besar bajak laut Shiki kan masuk Impel Down dari penjara ya, dan setelah dia keluar juga dia itu kan memilih menghilang sementara. Tapi ya kalau misalkan siapa yang lebih pantas, satunya ya memang Shiki juga gitu, kandidat terkuat. Dan memang gue juga masih belum tahu ya sistem Yonko itu adanya kapan, dan gue setuju jika sistem Yonko itu adanya setelah era besar bajak laut dimulai. Dan pertanyaannya tadi, kenapa Yonko itu tidak memiliki hasrat untuk menggulingkan pemerintah dunia, padahal mereka pernah memiliki kapten yang memiliki ambisi yang sama seperti itu. Nah, sebelumnya kan kita berpikir kalau misalkan krunya Sebek itu ambisi atau tujuannya tidak seperti Sebek ya. Tapi setelah di chapter kemarin, Shiki, Kaido, Big Mom, Shirohige itu kan mereka itu seakan-akan memiliki visi yang sama dengan kaptennya, dan bahkan mereka adalah kru yang loyal kan. Sangat loyal. Ketika krunya Sebek yang lain membabi buta dan ingin menyerang Sebek, mereka kan yang ngehalauin kru kroco tersebut ya. Dan gini, kalau misalkan bertanya mengapa mereka tidak memiliki hasrat untuk menggulingkan pemerintah dunia, mereka itu memiliki ya. Ada kalau untuk hasratnya. Iya, memang memiliki banget. Kecuali Shirohige ya, yang ingin hidup jadi ini, puskesmas. Bukan puskesmas ya, panti asuhan keliling. Nah, untuk Kaido dan juga Big Mom jelas-jelas dia sudah ngomong kalau misalkan Lola nikah dengan Loki, tujuan Big Mom itu langsung marijo. Kecewanya Big Mom kepada Lola ya gara-gara Lola nolak lamarannya Loki kan. Kalau misalkan pada saat itu Lola nerima, nggak ada nih Luffy nih, nggak ada. Bisa jadi ketutup ya. Ketutup karena memang Big Mom lebih dulu langsung menang Marijoa, karena pada saat itu ambisi Big Mom itu pengen banget nguasain dunia. Dan di episode sebelum-sebelumnya yang tayang di anime Multiverse gue pernah
bilang ya, Big Mom adalah salah satu kru yang paling dekat dengan Sebek dalam artian tujuannya dan juga setuju banget dengan visi misi yang dimiliki oleh Sebek kan. Nah, kemudian untuk Kaido juga menurut gua memiliki keinginan yang sama untuk menguasai dunia. Gitu. Tapi kuncinya satu antara Big Mom dan juga Shirohige dan juga Kaido. Mereka belajar dari kesalahan Sebek mungkin. Oh iya. Kesalahan yang terlalu terburu-buru gitu kan. Iya, menurut gua jadi mereka kan ada di God Valley. Mereka tahu ya, walaupun kita belum tahu cara Sebek kalah itu seperti apa. Ya. Mungkin kan banyak hal-hal yang masih disembunyikan dan menurut gua untuk Big Mom dan juga Kaido, mereka itu percaya orang sekuat Sebek saja tidak bisa mengalahkan mengalahkan Im Sama lah dalam artian tidak bisa menggulingkan Im Sama. Apa yang harus mereka lakukan? Sementara Kaido dan juga Big Mom tahu seberapa kuatnya Sebek tahu kan? Iya tahu gitu. Dan mereka kan benar-benar menghormati Sebek atas karena kekuatannya kan gitu. Nah mereka kan tahu nih kapten gue yang kuatnya seperti itu dan gue pada saat itu ikut bertarung aja masih kalah gitu. Ya. Berarti kan kekuatan saja tidak cukup dong gitu. Makanya mereka kan berambisi untuk mendapatkan One Piece. Karena Big Mom itu lebih tahu One Piece lebih dulu daripada Roger ya. Bahkan Rod Poneglyph juga Big Mom yang pertama kali ngerti Rod Poneglyph gitu. Jadi menurut gue untuk Big Mom dan juga Kaido tuh mereka masih penasaran aja. Oh berarti lebih ke punya ambisi, tapi mereka itu lebih ke persiapannya dulu ya Sen. Jadi seakan-akan Big Mom dan juga Kaido itu ya tadi ngelihat Rocks yang sudah kuat seperti itu aja masih gagal. Berarti apa nih yang kurang? Nah mungkin Big Mom dan juga Kaido itu mendengar desas-desus mengenai One Piece di Laugh Tale. Di Laugh Tale itu ada sebuah informasi mengenai sebuah senjata kuno yang mungkin bisa menggulingkan pemerintah dunia. Makanya mereka memilih bersabar untuk menemukan One Piece terlebih dahulu. Dan Big Mom itu pengen langsung memiliki cara lain selain mendapatkan One Piece. Caranya Big Mom adalah menguasai para ras raksasa dan ternyata itu gagal kan. Bener. Iya gagal juga sih ya. Iya gagal kan Lola nolak. Iya gue jadi ingat flashback di Whole Cake gitu ya. Ketika Big Mom itu ngomong andai saja dulu Lola itu menerima pinangan Loki dan Big Mom berhasil menjalin hubungan baik dengan Elbap. Big Mom itu berkata sekelas Akagami no Seng mudah untuk dikalahkan, sekelas Kaido mudah untuk dikalahkan. Jadi kalau tujuannya mencari One Piece lebih mudah, apalagi ya lebih dekat untuk menyerang Marijoa ya. Iya, dan memang tujuan Big Mom itu emang menguasai dunia ya. Karena Lola sendiri berkata yang ngomong kan Lola sendiri, bukan Lola, Chiffon ya pada saat mandi bareng sama Nami. Karena Lola mengerti jika dia menerima lamarannya Loki, otomatis dia tahu tujuan ibunya untuk menguasai dunia. Sementara anak-anaknya Big Mom kan semua sadar jika Big Mom itu bukan ibu yang baik kan. Katakuri siapapun. Jadi mereka nggak setuju kalau misalnya Big Mom harus menguasai dunia. Mau jadi apa dunia ini dipimpin oleh Big Mom gitu. Oleh Big Mom ya. Oh berarti emang bener ya. Dari kesadaran dari anak-anaknya ya. Ya mungkin kita nggak tahu sekeji apa Big Mom ya. Yang tahu itu kan anak-anaknya ya. Sampai anaknya ini berpikir bahwa wah lebih baik ibu kita nih nggak usah jadi penguasa anjir. Nguasain Whole Cake aja efeknya udah sengeri itu, apalagi nguasain dunia ya. Bahkan Katakuri berharap kepada Luffy agar Luffy bisa mengalahkan Big Mom ya. Nah untuk Kaido juga sama. Tahu dia itu harus ke One Piece dulu untuk mencari tahu informasi mengenai senjata tersebut. Mengetahui informasi kekuatan yang bisa menghancurkan pemerintah dunia gitu. Dan Kaido juga mengerti informasi itu hanya ada di Laugh Tale. Nah Kaido kan dia tahu sosok Joy Boy kan ketika ditanya sama King. Otomatis semuanya tahu lah Kaido dan juga Big Mom itu tahu mengenai Joy Boy, tahu sedikit sejarah yang hilang kan gitu. Makanya mereka berdua milih stay dulu dan nunggu sampai mereka mendapatkan One Piece dan kekuatan yang cukup untuk menggulingkan. Apalagi Kaido jelas-jelas dia kan ingin aslinya kan tujuan Kaido itu sama seperti Teach ya. Oh iya. Intinya bukan sama seperti Teach, sama seperti Sebek. Kaido kan gara-gara dia berperang sejak kecil, jadi dia itu pengen mengatur dunia. Ya asasnya itu kekerasan. Gitu. Iya, ingat yang waktu Kaido nanya ke Luffy tuh. Dunia apa yang kau inginkan ya kan? Kalau dari POV-nya Kaido kan ingin menciptakan dunia di mana kriminalitas itu bebas kan, dibebaskan kan. Wow, berarti
Jadi pertanyaannya gini ya, ya berarti lebih ke ini ya, nggak kekejar sama masanya kali ya. Iya. Ya mungkin ketika Big Mom itu apa ya, kayak preparing atau mempersiapkan rencananya. Tapi kan waktu berjalan terus ya Sen ya. Apalagi masa prime mereka udah habis lah ya. Secara fisik aja Big Mom udah nenek-nenek ya kan. Iya. Jadi belum kesampaian tuh untuk bisa menjalankan rencananya karena memang dalam prosesnya rencananya sendiri aja digagali sama anaknya sendiri anjir. Nah, tapi gue menarik tentang Kaido. Ketika para Yonko ini memiliki daerah teritori kekuasaan mereka ya, yang gue lihat ya khususnya Big Mom sama Kaido ya, kenapa mereka tuh lebih banyak menghabiskan waktu di tempatnya gitu, di wilayah kekuasaannya gitu ya, kayak Big Mom di Whole Cake, kayak Kaido di Wano. Apa terlalu nyaman dengan kehidupannya atau bagaimana ya? Atau memang kita tidak diceritakan perjalanan Big Mom ke pulau-pulau lain, perjalanan Kaido ke pulau-pulau lain. Menurut lu gimana sih? Ya memang seperti itu. Pertama kan Big Mom dan juga Kaido, menurut gue itu kan cara hidup bajak lautnya ngikutin Sebek ya. Jadi ketika sudah memilih pulau ya pulau tersebut dijadiin base camp. Tapi kan dari beberapa flashback itu udah memang Kaido dan juga Big Mom itu sama berlayar kan. Iya. Ya ini aja pertemuan pertama Kaido dan juga King ya. Itu kan di sebuah pulau. Betul. Jadi tetap Kaido dan juga Big Mom ibaratnya mereka tuh mungkin udah sampai ke Lodestar, pulau terakhir sebelum Laugh Tale. Tapi kan mereka tidak sampai Laugh Tale. Yang ngapain lagi gitu? Mereka mending berbisnis dan ngumpulin kekuatan segala macam. Dan Big Mom juga sama kan. Big Mom itu kan sering datang ke pulau-pulau dan menaklukkan pulau tersebut untuk memperbesar wilayahnya kan. Dalam flashback yang diceritain oleh ini Beji kan, ketika Big Mom itu benar-benar tidak bisa dilukain. Jadi memang pada masanya itu Big Mom yang turun sendiri gitu. Tapi tipenya Big Mom dan juga Kaido memang benar-benar ngikutin cara hidupnya Sebek gitu. Nah kan makanya Luffy kan beda. Luffy itu cara hidup bajak lautnya sama seperti Roger dan juga para supernova juga. Karena memang mereka masih apa ya, dianggap rookie lah gitu, masih dianggap pemula, masih belum mentok ya, perjalanannya itu masih banyak. Sedangkan kalau untuk Kaido dengan Big Mom seperti yang lo tadi katakan sudah mencapai Lodestar, tapi mentok gitu, stuck gitu, mau ngapain lagi, akhirnya balik lagi kan. Kita mau cari apa lagi, sedangkan kita tahu tujuan kita itu tinggal satu, Laugh Tale gitu. Laugh Tale. Oh berarti ini itu yang membedakan mereka dengan Roger. Roger itu tahu kunci untuk ke Laugh Tale itu butuh orang yang bisa baca poneglyph. Makanya Kochigi Oden kan. Ya mungkin di waktu itu ya, di pencarian yang sama ya, Kaido belum sadar, Big Mom juga belum sadar, apalagi ras mata ketiga cuman ada Puding kan. Belum tahu mungkin ras mata ketiga bisa ngebaca poneglyph. Jadi kayak Roger itu satu langkah di depan karena tahu bahwa untuk memecahkan rute ke Laugh Tale ya harus dibimbing sama orang yang bisa membaca isi poneglyph. Makanya dia mohon-mohon sampai sujud ya ke Shirohige untuk bisa merekrut Kozuki Oden. Ya untuk Big Mom bahkan lebih tahu ya dia nyari-nyari nih siapa yang bisa membaca poneglyph selain para ilmuwan Ohara. Ya jadi kan itu Big Mom sudi nikah sama suku mata tiga kan tujuannya itu. Apalagi ketika benar-benar Big Mom tuh gambling kepada Puding kan. Dia tuh kapan nih Puding kemampuan matanya bangkit kan, itu gambling. Bahkan kita juga belum tahu apakah memang benar suku mata tiga itu bisa membaca poneglyph. Tapi Big Mom juga udah merencanakan itu. Tapi rencananya Big Mom itu memakan waktu yang lama ya. Lama. Sampai menghabiskan masa prime-nya kan. Kita lihat umur Puding aja lah. Puding kan seumuran sama Sanji ya, 20 tahunan. Ya berarti caranya itu Big Mom memulai cara tersebut ya ketika Roger menemukan Laugh Tale. Gitu. Karena eksekusi Roger aja 20 tahun yang lalu dan menemukan One Piece itu 21 tahun yang lalu. Ya. Itu emang bener ya, lebih ke caranya aja yang salah ya, preparingnya terlalu lama ya. Sedangkan kalau Roger, kenapa Roger itu mencari jalan pintas dengan waktu yang sesingkat mungkin? Karena waktu itu Roger itu dikejar sama umurnya sendiri ya, sampai minta bantuan ke Crocus kan, supaya buru-buru dapetin One Piece. Berarti ibaratnya semua orang juga penasaran sama One Piece, semua orang kuat juga punya ambisi untuk mengkudeta Im Sama, tetapi ya memang pada waktu itu belum masanya mereka kali ya Sennya. Mungkin kan gini, kayak Big Mom dan juga Kaido tuh ya mereka tuh ya kembali ke tadi, mereka masih pengen menguasai dunia. Tapi
kuncinya ya ada di Laugh Tale gitu. Iya, ada di Laugh Dan Tale. di masa prime-nya sampai di masa dimana mereka berdua dikalahkan, mereka gagal nyampe ke Laugh Tale gitu. Ya mungkin kalau misalkan Big Mom lebih dulu menemukan Laugh Tale, dia udah jadi raja dunia. Bisa jadi ya. Bahkan dia yang memulai perang gitu. Sayangnya kan mereka berdua harus kalah gitu. Iya, apalagi kayak Big Mom itu satu-satunya ras yang gagal dikoleksi sama Big Mom itu kan Lunarian, anjir. Dan juga ini apa untuk Joy Boy ya, uniknya untuk Joy Boy itu seakan-akan dia sudah menyerah ya. Karena kan dia ngomong ke King kan, orang yang bisa mengalahkanku hanya Joy Boy. Jadi seakan-akan kayak Kaido tuh udah gua mah nggak bisa nemuin One Piece. Yang bisa nemuin One Piece itu Joy Boy, dan dia merasa gua bukan Joy Boy. Iya. Menurut gua kekalahannya Kaido sama Luffy, Kaido tuh kayak sedikit pasrah. Kayak sedikit dia tuh kayak harapannya udah ada Luffy, harapan gue tercapai nih, karena dia Joy Boy gitu. Iya, benar-benar jadi ikhlas lah ya. Ketika Luffy itu langsung awakening gear kelimanya ya. Wah, ini Joy Boy nih, sosok Joy Boy. Wah, berarti benar. Tapi gue pengen nanya tentang soal Katakuri nih. Seperti yang tadi kita bahas kan, Katakuri itu takut ya kalau Big Mom itu berkuasa ya. Nah, menurut lu apakah apa yang akan terjadi kepada Katakuri dalam cerita One Piece? Apakah dia akan kembali dimunculkan ataukah dia akan mengambil peran yang besar? Menurut lu gimana, Sen? Katakuri. Jadi uniknya keluarganya Big Mom. Nah, ketika Kuzan dan juga Fana Ugur nyuri puding ya, yang ngelawan kan cuma Crackers pada saat itu. Kita bertanya-tanya kemana Oven, kemana Katakuri, dan di chapter gue lupa chapter yang udah masuk ke Wano. Jadi ada cover story Katakuri itu gelut sama Oven, sama kakaknya sendiri. Wah, gara-gara nggak tahu itu ceritanya gelut tuh karena apa ya pada saat itu, karena cover story-nya Jerma udah berhasil selamat, dan Jerma dan juga bajak laut matahari itu udah selamat. Jadi mungkin karena kekalahan Big Mom juga, atau mungkin Katakuri sudah memiliki pandangan yang berbeda ya setelah kekalahan ibunya gitu. Bisa jadi ya. Dan untuk Katakuri kan banyak yang berspekulasi jika dia akan menjadi aliansi atau membantu Luffy di perang puncak nanti ya. Dan menurut gue yang paling masuk akalnya seperti itu, ketika Katakuri muncul waktu yang paling tepatnya di perang puncak nanti gitu. Iya, bisa jadi ya. Karena kita juga harus kita tahu lah gayanya Oda ya. Oda kan bahkan pernah ngomong tuh, ketika aku membuat sebuah karakter dan karakter ini tidak begitu disukai, aku akan membuat karakter ini disukai kembali. Iya. Apalagi Katakuri itu banget ya. Bener-bener salah satu karakter yang popularitasnya lumayan tinggi ya. Lumayan tinggi. Pasti dimunculin lagi menurut gue. Pasti. Apalagi kita belum ngelihat potensi sepenuhnya dari Katakuri ya. Mungkin Katakuri itu kasusnya kayak Bellamy, Sen. Suatu saat bisa ditampilin lagi, respect banget sama Luffy ya, anjir. Iya, mungkin seperti itu ya. Ya kayak Bellamy juga nanti pasti balik lagi, apalagi janjinya Bellamy kan ketika Luffy membutuhkan pertolongan atau kesusahan dia akan datang. Tapi dia tidak masuk ke dalam armada besar Tobi Jerami gitu kan. Setelah meninggalkan Dressrosa itu Bellamy kan ingin mencari rekan-rekannya kayak Sharky, siapa tuh pengen cari lagi. Tapi ketika dia udah ngomong kan, ketika Luffy membutuhkan bantuan dia akan datang. Mungkin Katakuri juga seperti itu menurut gua, apalagi kita udah di-spill di One Piece Movie Red ya. Katakuri kan datang walaupun alasannya pengen ngejebut Brule pada saat itu ya. Cuma kan dari situ juga kayaknya chemistry-nya dapet lah Luffy sama Katakuri gitu. Bakal jadi keren banget. Jangan-jangan nanti masuk ke front line ya. Apalagi Katakuri kan ditampilin kan ketika siaran Vegapunk itu, menurut gua sedikit sedikit hint atau petunjuk dari Oda ya. Ada harapan juga pasti Katakuri ini muncul lagi gitu. Gue yang lucu dari komunitas One Piece ini ya, ada yang bilang kayak sosok Katakuri, Doflamingo itu ujung-ujungnya nanti gabungnya sama Cross Quill, anjir. Kalau menurut lu gimana, Sen? Itu kan banyak teori, banyak juga postingan-postingan yang ngomong calon-calon terkuatnya Cross Quill ya, salah satunya Dovi dan juga Katakuri ya. Tapi menurut gua enggak lah, Katakuri itu aslinya kan dia tidak jahat. Iya, tidak jahat. Katakuri kan jahat gara-gara lingkungannya kan. Jahat gara-gara dibully kan. Padahal dia punya idealisme sendiri ya. Makanya keren banget aja. Bakal comebacknya Katakuri ini bakal keren banget sih ya. Berarti itu sudah menjawab pertanyaan gue tentang alasan kenapa pihak-pihak kuat yang ada di God Valley ini tidak punya ambisi, dan ternyata memang punya. Tapi emang ini ya, segala sesuatu itu kalau belum waktunya ya, kalau belum masanya ya memang tidak bisa dicapai ya, Sen. Karena tidak semudah itu untuk menggulingkan pemerintah dunia ya. Apalagi Big Mom dan juga Kaido, orang-orang yang sudah hidup dari masanya Sebek ya. Mereka lebih tahu kekuatan pemerintah dunia seperti apa.
Iya, gitu. iya. Ya makanya mereka lebih realistis dan lebih hati-hati lagi gitu. Nah makanya bener ya karena mereka itu menyusun rencana ketika mereka sudah prime ya. Jadi kalau secara waktu itu udah kekejar sama waktunya ya kan. Umurnya sendiri. Nah yang paling masuk ke akal kalau ada seseorang yang berencana menyusun planning untuk menggulingkan pemerintah dunia, yang paling tepat itu emang Teach. Teach itu bahkan sudah memiliki planning ketika dia memohon untuk diangkut ke kapalnya Shirohige kan. Dari dia tujuannya mencari kapal bajak laut besar dengan persentase kemungkinan dapetinnya Miami itu lebih besar ya kan. Nah dia dapetinnya Miami, terus dia jadi si Chibukai, dia menyusun anggota-anggota yang kuat, mendapatkan gura-gura dengan efek destruktif yang sangat besar. Itu kan benar-benar planning menuju untuk menggulingkan pemerintah dunia ya. Ya seperti ini dituntun takdir ya. Iya dituntun takdir. Seperti dituntun takdir kan. Jadi yang gue maksud itu ketika planningnya matang, dia itu ada di masa prime. Iya. Beda sama Big Mom sama ini ya Kaido ya. Ketika rencananya matang kayak puding aja ya. Rencananya udah matang, Big Mom-nya udah emak-emak aja. Big Mom-nya udah ada di usia dimana dia harus pensiun ya. Jadi masanya ya memang bukan jatuh kepada mereka. Makanya kan udah kan setelah arc Wano selesai kan, bukan setelah Egghead setelah arc Wano selesai ya. Dia kan ngomong Luffy akan bertemu dengan orang-orang yang lebih kuat dari Kaido. Iya. Kita tahu Kaido dikalahin oleh Luffy dengan Luffy beberapa kali KO. Iya, KO gitu, dan baru bisa dikalahin dan Luffy bertemu dengan orang-orang kuat. Ya memang lebih kuat karena orang-orang yang ditemui Luffy sekarang kan memiliki regenerasi ya, seperti Holy Knight dan juga Gorosei. Dan kalau kita lihat bener tadi, Big Mom tuh udah emak-emak banget. Udah, ya buktinya bisa dikalahin Lau dan juga Kid. Lau dan juga Kid. Aduh, sedangkan ditebas kamu sehari langsung hancur sama Kurohige nggak ada apa-apanya kan gitu ya. Emang udah lewat aja masanya. Iya, masanya. Nah, kembali ke yang tadi kan gue ngomong Big Mom dan juga Kaido kan tahu ya seberapa mengerikannya pemerintah dunia. Jadi gue berpikir gini, gimana reaksi mereka ketika mereka membaca berita Luffy membakar bendera pemerintah dunia dan juga memukul Tenryubito ya. Anjing. Berarti apa jangan-jangan mereka langsung flashback ke ini ya, Sebek ya? Enggak, menurut gua nih bocah benar-benar belum tahu aja kekuatan mereka gimana ya, gitu. Ngakak menurut gua. Iya, ngakak. Apalagi Dragon aja sampai trauma sama Holy Knight kan ya. Iya. Apalagi anjir emang Luffy itu natif tulus anjir. Iya. Cuma uniknya tuh ketika pertama kali Luffy nelpon Big Mom, kan pada saat itu Big Mom tahu kalau misalkan Luffy itu cucunya Garp. Iya. Kayaknya Big Mom tuh udah nggak kaget ini mah cucunya Garp. Iya. DNA-nya ya, DNA-nya wah udah gua aja kabur. Shirohige aja ayo kabur, ini berarti Garp emang bener ya. Nah itu juga gue ini ya penasaran ya kan. Bukan deklarasi ya, informasi yang menyebar mengatakan bahwa Luffy itu anaknya Monkey D. Dragon. Itu kan waktu di Marineford ya kan? Nah, waktu itu gimana ya perasaannya Shirohige ya? Ketika tahu anjing ini tuh anaknya Dragon, berarti kan cucunya Garp ya. Apalagi waktu di momen Marineford itu kan Hausoku apa jangan. Jadi kalau menurut gue Mas Yen, momen yang pas itu memang terjadi di Luffy ya, di masanya Luffy ya. Jadi kalau menurut gue ya meskipun tidak tersirat ya, mungkin kayak Shirohige ini berpikir bahwa wah orang ini nih pasti bakal jadi sesuatu ya kan. Makanya kan Shirohige nyuruh kepada semua krunya bahwa lindungi Mugiwara ya kan. Ditambah statement dari Mihawk, Luffy itu memiliki kemampuan yang paling mengerikan di lautan, kemampuan menyatukan orang-orang ya kan, ibaratnya kan. Berarti mungkin ya orang-orang kuat ini kayak Big Mom ketika dia tahu bahwa Luffy itu cucunya Garp, terus kayak Kaido yang tahu ketika dia dikalahin Luffy dan ternyata Luffy itu reinkarnasi dari Joy Boy. Secara enggak sadar orang-orang kuat yang terlibat di insiden God Valley mungkin menyadari ya bahwa wah ini nih kalau pemerintah dunia itu digulingkan mungkin si bocah ini yang bisa ngelakuin Sen. Iya seperti itu karena mereka juga ya kayak tadi gue ngomong Kaido itu sudah rela kalah karena yang mengalahkannya itu Kaido juga yakin Luffy itu reinkarnasi dari Joy Boy. Apalagi Shirohige ketika di Marineford. Shirohige kan ngomong di kalimat terakhir sebelum kematiannya. Teach kau bukan anak yang ditunggu Roger. Dan setelah ngelihat
Shirohige berstatement seperti itu setelah melihat Luffy langsung. Terus ketika Shirohige ngomong kayak gitu, Shinya itu kan Luffy digendong sama Jinbe. Dan Shirohige kan pada saat itu tahu, oh cucunya Garp, wah cucunya Dragon, waduh ya ini ya ini Roger gitu. Yang dimaksud ini nambah yakin gitu. Bener. Wah emang keren banget, lovable banget kan. Ini juga gue menarik itu omongan Mihawk ya. Luffy kan bisa menarik orang-orang untuk membantu ya. Luffy dan juga Naruto memiliki kemampuan yang sama, menyatukan orang-orang di sekitarnya. Bedanya Luffy tanpa bacot no jutsu. Anjir. Orang-orang Luffy dari awal cerita sampai sekarang orang tuh pengen banget bukan pengen banget berteman dekat sama Luffy gara-gara Luffy tuh konyol, goblok, bodoh gitu. Jadi tuh orang-orang tuh kayak seneng aja. Lebih ke tindakan kalau Luffy mah. Ingat gak yang waktu respect yang ini saltingnya Smoker? Smoker tuh pernah salting ke Luffy. Oh, yang di Alabasta. Yang ketika kan Smoker tuh taunya kan dari Zoro bahwa ini tuh perintahnya kapten. Luffy, tapi ketika perpisahan kan Luffy cuma senyum ke Smoker. Tapi kan Smoker tuh langsung respectnya tuh dari tindakan. Karena kan secara dialog gak ada loh dialog serius Luffy ke Smoker. Tapi kan dari tindakan sama kayak Katakuri. Nah, tindakan lagi ya. Katakuri setelah dikalahin, setelah mau ditinggalin, itu kan mulutnya Katakuri ditutupin sama Luffy. Itu kan jadi kayak act of service-nya itu. Orang tuh respect ke act of service-nya. Jadi kalau Naruto sebagai main karakter itu banyak banget kalimat yang diambil quotes-nya ya. Quotes-nya nyentuh banget ya. Dari Naruto-nya sendiri. Quotes-nya Luffy. Apa quotes-nya Luffy aja? Kalau lu lapar makan. Gitu. Jika kau ingin menyembunyikan kapal, sembunyikanlah di kapal-kapal. Apa ya? Luffy nggak bisa jadiin quote sama sekali. Bisa. Cuman memang orangnya lovable ya. Tapi hebatnya tuh bukan hanya di dalam animenya saja karakter-karakter yang memang pengen deket sama Luffy ya. Jadi ada ini juga nyentuh ke hati penonton juga gitu. Bahwa enak loh nonton Luffy tuh enak banget. Bener-bener joyful lah orangnya tuh cheerful banget. Bikin kita senyum segala macam. Makanya salah satu alasan gue nonton One Piece juga gara-gara komedinya yang benar-benar fresh. Komedinya fresh itu Luffy, kepolosan Luffy, semua kru topi jerami itu kocak ya sebelum time skip. Tapi bener, gue ingat satu lagi momen ketika Jeff menyadari ini hebatnya Luffy. Kan Jeff sama Sanji lagi berdiri. Luffy itu kan menghadapi Don Krieg. Orang-orang kan berpikir bahwa mana bisa Luffy mengalahkan Don Krieg yang pakai armor duri-duri gitu, Sen. Terus kata-katanya Jeff adalah yang paling berbahaya di dunia ini bukan apa senjatamu ya kan, tapi tekad atau nyali. Terus nggak lama Luffy ngehantam si Don Krieg itu kan. Dari situ aja Jeff itu udah bisa menilai Luffy ini bukan seorang yang biasa. Makanya kayak di momen itu juga Sanji tuh jadi yakin. Jeff juga yakin kalau ngelepas Sanji ke Luffy tuh Sanji ada di circle yang bener gitu anjir. Sampai benar-benar Jeff itu membuat drama yang mungkin menyakiti hati Sanji. Kalau misalnya Sanji nggak tahu, Sanji itu sakit hati banget. Tapi dia tahu. Dikomplain sup apaan ini ibaratnya kan. Makanya bener anjir. Wah keren banget sih Luffy, bedanya Luffy sama Naruto ya. Gokil banget ya. Berarti untuk pembahasan kali ini udah selesai ya. Yang gue tanyain udah. Oh ya. Nah tinggal lu nih Sen, punya pertanyaan apa nih? Gue tuh jadi ternyata aku Tenryubito kan ini tayangnya di Soul Comic ya. Dan kita memiliki segmen baru, bukan segmen baru tapi namanya ya? Perpindahan tipe konten baru ya. Sebelumnya kan baru. kita sering ngebahas tuh pertama pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh subscriber di Anime Multiverse dan juga spoiler. Kali ini kita pindah ke Soul Comic itu sama ya, masih kita ngebahas spoiler, tapi kali ini Dewan Dunia memiliki pertanyaan-pertanyaan yang akan saling dijawab ya. Saling jawab. Kita saling bertanya dan juga menjawab gitu. Tukar pikiran ya. Gini, gue tuh punya pertanyaan yang masih relate dengan chapter-chapter terbaru. Menurut lu, apakah Im Sama turun di God Valley? Wah, ini pertanyaan yang serius ya. Kalau menurut gue ya, lebih epic kalau turun. Kalau menurut gue, dari segala kemungkinannya, yang paling epic itu kalau Im Sama emang beneran turun. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah gini, Sen. Apa turun langsung dengan wujud Im Sama atau melalui mediasi? Bukan mediasi, kayak Kayak yang waktu terjadi di Gunko. Apakah dia dirasuki apa merasuki orang atau wujud asli Im Samanya gitu. Tapi kalau itu masuk akal sih. Soalnya kan di episode sebelumnya gue pernah ngomong
Kunko itu cuma jadiin wadah. Iya, wadah doang. Itu. Jadi media doang. Jadi mediator doang. Jadi mediator doang, anjir, bener. Tapi kalau menurut gue mah, nih, jawaban gue kan lebih epic kalau Im Sama itu ke God Valley ya kan. Karena kenapa? Gue termasuk orang yang percaya banget ya bahwa pedangnya Sebek itu ada di Taman Bunga, Sen. Jadi yang di Taman Bunga nancep itu, gue yakin itu pedangnya Sebek. Nah, kenapa pedangnya Sebek ada di Taman Bunga? Kalau menurut gue mah itu ya Im Sama sendiri yang ngambil dari Sebek. Kenapa seperti itu? Karena ketika Sebek itu melakukan konfrontasi di hadapan Im Sama, ketika Sebek masuk ke Taman Bunga, itu kan harga diri ya sebagai orang dengan apa ya, otoritas tertinggi ya kan, harga diri kan. Kayak diomong, kayak diancam gitu ya, aku akan kembali, aku adalah penggemar Davy Jones. Itu kan melukai harga diri. Tetapi Im Sama menunggu momen di mana yaitu harga dirinya itu dipulihkan ketika ya mungkin bisa saja ya Im Sama sendiri yang mengeksekusi Sebek, dan Im Sama juga yang mengambil pedang sebagai kayak bukan kayak oleh-oleh lah kayak gitu ya, kayak kenang-kenangan gitu. Tapi untuk pedang itu sendiri gue tuh ini baru kepikiran banget. Jadi teori yang gue buat, yang terserah kalian percaya atau enggak. Jadi ketika kematian Raja Kobra, Raja Kobra kan ngomong di tahta kosong harusnya ada 20 pedang. Oh iya. Yang menjadi simbol dari 20 kerajaan. Dan mengapa sekarang di tahta kosong itu hanya ada 19? Karena Alabasta tidak mau tinggal di Marijoa. Nah, jadi spekulasi gua, pedang yang ada di Taman Bunga itu adalah pedang yang mewakilkan kerajaan Alabasta, yang mewakili kerajaan Alabasta. Sedangkan jasad yang dipakai Im Sama itu Lily. Iya. Itu teori gue gitu. Tapi itu hanya sekedar teori yang baru kepikiran ya. Gue baru kepikiran sekarang karena menurut gue omongannya Raja Kobra sebelum dia mati itu banyak banget plot twistnya ya. Nah, gue berpikir seperti itu. Tapi untuk Sebek, jadi kalau misalkan iya seperti yang tadi lu jawab, masuk akal juga. Kenapa? Karena pedangnya Sebek kan keren. Jadi terlalu istimewa untuk disia-siain gitu. Iya, jadi gini, kalau misalkan pedangnya Sebek itu bisa meledakkan, bisa memunculkan ledakan ya. Itu mungkin bisa jadi pedangnya Sebek itu memakan buah iblis, bisa atau jadi memang kekuatan pedangnya sendiri. Karena kita tahu setelah Enma muncul, jadi pedang itu punya kekuatan istimewa masing-masing gitu. Kalau Enma bener-bener dia bisa jadi Black Blade terus nyedot haki penggunanya, dan juga kita tahulah ketika Zoro bertarung menggunakan Enma, seakan-akan seperti pedang itu memiliki kekuatannya tersendiri ya. Mungkin pedangnya Sebek juga unik seperti itu, bisa jadi gitu. Tapi kalau untuk pedang juga masuk akal ya. Nah, tadi kan gue bertanya tuh, gue tuh aslinya punya jawaban sendiri, cuma gue pengen tahu perspektif dari orang lain gitu. Makanya gue tanya ke lu ya. Nah, jadi tadi kan jawabannya lebih epic ya. Kalau misalkan Sebek turun ke God Valley, gue juga setuju sih. Di episode-episode sebelumnya kan kita membahas. Jika kita menjadi Oda Sensei, kita bingung cara matiin Rocks itu gimana kan? Iya benar. Di luar penyakit ya. Di luar penyakit masih ada prosesnya dong. Kalau penyakit mati pas di hari-harinya kan gitu. Ya kalau misalkan gue jadi Oda ya, orang sekuat Rocks ya, dia keturunan langsung dari Davy Jones. Davy Jones. Matiinnya masa sama sekelas Garling. Nah itu dia sih, gue sorry banget ya, gue salah ya. Gue kan berpikir sosok Gorosei itu kuat banget selama ini ya, sebelum Ars Egghead ya. Gue berpikir sosok bener-bener legend, apalagi ketika di ini gembar-gemborkan yokainya tuh. Wah ini udah bener-bener kayak legend-legend kuno lah ya, makhluk-makhluk legendaris ya. Seharusnya kan epic banget ya, seharusnya kuat banget ya. Tetapi ketika di Egghead ya kocak gitu ya. Ya bayangin aja, masa Gorosei diadu sama Dori dan Brogy, jadi mainannya kayak, bayangin babi loh diadu nih jadi kayak adu bagong anjir. Ya kan, terus yokainya Jupiter ya. Yokai kayak sosis Kangler anjing, jadi kayak auranya tuh runtuh gitu ya. Gue berpikir bahwa ternyata Gorosei itu nggak sekuat itu. Gue bahkan berpikir begini, Sen. Wajar aja anjir Sabo bisa lolos. Ibaratnya emang gak sekuat itu. Nah ini nyambung ke proses kematiannya Rocks ya. Jadi kalau untuk sekelas Holy Knight juga ditebas sama Rayleigh, ditebas sama Gaban, otomatis levelnya tuh ada di level-level wakil kapten gitu. Ada bukan level kapten ya,
ada di level-level Rayleigh, Gaban gitu ya. Otomatis kan tidak sekuat itu ya. Ya berikut dengan Garling ya. Gue nggak percaya Garling itu OP itu enggak kan. Apalagi kalau kita lihat tingkahnya Garling. Tingkahnya Garling kan tidak sekuat itulah ya. Nah, ketika harus berhadapan dan menghentikan Sebek, Kurosei dan Holy Knight itu nggak cukup kalau menurut gue. Jadi kalau ada skenario yang pas ya eksekusinya tetap Im sama sih. Iya, makanya tadi ya masa seorang Sebek dikalahin sama gak ada seperti yang kita tahu kan dari pihak pemerintah dunia, petarung mereka yang terkuat yang ada di God Valley, Garp mah nggak mungkin pro ya, nggak mungkin kayak itu kan Garling dan juga memang ada Saturn. Jadi hal yang masuk akal jika Im sama turun ke God Valley ya karena ada Saturn ya. Iya bisa summon bisa summon. Bisa datengin Im sama gitu. Dan kembali tadi kalau misalnya kita jadi Oda aja, kita tuh bingung cara matiin Sebek tuh gimana. Itu karena memang karakter di build-nya itu kuat banget gitu. Kuat banget bener. Nah, terus gini Sen. Tadi gue pengen bilang ini ya. Kita kan setelah Ars Elbap di flashbacknya God Valley, itu kan One Piece udah mendekati ending dong harusnya ya. Udah mendekati perang puncak ya kan. Lebih epic lagi kalau kekuatan Im sama itu di-spill dulu di flashback God Valley. Jadi kita tuh bisa menerka-nerka loh. Oh ternyata kekuatan Im sama itu kayak gini. Jadi Luffy tuh harus gimana gitu. Soalnya kalau dimunculinya pas di perang puncak, jadi kurang ini sih kalau menurut gue mah. Kalau nggak di-spill dulu ya. Kan udah di-spill ya sedikit banget udah di-spill. Sebelum flashback mulai God Valley kan 2 chapter sebelumnya kan nge-spill kekuatan Im sama ya. Yang ngeluarin di Lulusia kekuatan kalau di Lulusia itu bukan kekuatan Im sama. Itu senjata yang diciptakan oleh Vegapunk kan. Kalau kemampuan Im sama kan dimunculin ketika dia membangkitkan Dory dan juga Brogy dan beberapa raksasa lain menjadi iblis dan juga ketika dia mengeluarkan buku sihir. Dia itu bisa menciptakan senjata yang dia inginkan kan. Jadi kan pada saat itu kan Im sama tuh buka buku sihirnya terus ngeluarin pistol yang gede terus nembak tangannya Dory kan. Nembak tangannya Dory dan juga Brogy pakai senjata tersebut. Jadi Im sama tuh seperti apa ya? Dari buku sihirnya tersebut bisa mengeluarkan banyak senjata gitu. Im sama di 2 chapter sebelum masuk ke God Valley, sebelum chapternya God Valley ya. Kalau di Black Clover mah sihir penciptaan ya. Iya kayak sihir penciptaan gitu. Yang paling jelas. Jadi gini, ini masuk akal juga. Kalau misalkan kita harus compare ya. Jadi kalau misalkan kalian pasti penonton di sini juga nonton anime multiverse ya. Kan gue pernah bikin konten aliansi Nika. Iya. Kita tahu isi aliansi Nika ya orang-orang terkuat di One Piece. Iya, di One Piece. Kan gue juga bikin video armada terkuat pemerintah dunia. Dari segi kekuatannya itu enggak compare. Enggak bisa nandingin sama aliansi Nika karena memang aliansi Luffy itu banyak banget. Kalau misalkan harus ngehajar pemerintah dunia sekarang aja kemungkinan kalau kekuatan pemerintah dunia cuma segitu. Kayak ngandelin Cyberpol yang terkuat cuma Rob Lucci. Cuma itu juga. Angkatan laut cuma Akainu. Akainu Gorosei jadi mainannya Dory Brogy gitu. Kan kurang masuk akal. Jadi menurut gua kekuatan spesialnya Im sama itu tadi sihir penciptaan. Mungkin dia juga kan kita sudah lihat di 2 chapter sebelum flashback ini. Dia bisa menciptakan pasukan iblis dong. Kita juga sudah di-spill ketika raksasa Karela ditahan. Jadi menurut gua Im itu bisa merubah iblis, merubah seseorang menjadi iblis. Memanipulasi orang jadi iblis ya. Dengan sesuka hati. Jadi kalau Gecko Moria jadi zombie ini jadi iblis ya. Waduh. Dan nah kalau kalian nonton Game of Thrones ya. Ketika ini Dragon. Bukan Dragon. Musuhnya tuh yang ini yang S bukan sih? Skywalker atau apa sih? Yang zombie-zombinya tuh. Skywalker. Iya, Skywalker ya. Zombie-zombinya kan mereka kan hanya bisa dikalahin oleh api. Hanya bisa dibakar kan gitu. Iya. Jika Im sama memang bisa menciptakan pasukan iblis, walaupun orang biasa nih, pasukan iblisnya tuh orang biasa jadiin iblis. Sekuat-kuatnya Luffy dan yang lain, kalau lawannya iblis bisa beregenerasi lagi, lagi, nggak bakal menang karena mereka juga staminanya capek. Betul. Harus dikalahin Im samanya dulu. Harus dikalahin penciptanya dulu kan gitu. Balik lagi ke Game of Thrones sama siapa tuh yang kecil tuh, adiknya Sansa tuh. Cuma gue lupa ya. Bran. Bukan Bran yang ceweknya tuh, Sen.
Arya. Itu kan Arya kan karena Arya kan ditebak jadi hilang semua. Kayaknya seperti itu. Jadi walaupun Im Sama memiliki ya petarung kuatnya cuma Garling, cuma Gorosei, cuma Rob Lucci, dan kita tahu Rob Lucci itu pengen dibinasain sama Gorosei ya. Dan juga satu-satunya kekuatan terbesar pemerintah dunia selain Holy Knight juga Gorosei cuma Akainu aja. Iya, cuma Akainu ya. Cuma Akainu doang. Nggak make sense kalau misalkan harus ngalahin Luffy gitu. Jadi kalau misalkan Im Sama punya kekuatan iblis, yang iblis itu berasal dari manusia biasa pun, itu susah dikalahin karena kan iblis kita tahu bangkit lagi, regenerasi lagi. Ya keburu yang lawannya kehabisan tenaga. Bener ya. Jadi emang harus track ke Im Samanya ya. Keren banget sih. Nah, jadi gini, Im Sama kan salah satu plot twist yang ditinggalkan Oda di flashback ini kan ini raksasa Karela yang ditahan. Itu kan kita berpikir pastinya tadinya ketika gue bikin video aliansi Nika, raksasa Elbap itu jadi aliansinya Luffy. Tapi setelah ada berita kalau raksasa Karela ditahan, berarti kan pasukan Im Sama itu iblis yang berasal dari para raksasa. Ada. Pasti ada. Itu kan pasti lebih kuat lagi. Lebih kuat lagi harusnya ya, supaya seimbang ya. Bakal keren banget sih Im Sama ini ya. Gokil ya. Berarti jadi gini, kan Im Sama kan nahan Karela. Kita nggak tahu dong Rox itu mati atau tidak. Nah itu dia. Makanya kan sama kayak yang orang yang dibekukan di Impel Down juga kan ada yang bilang itu Rox ya kan. Jadi seakan-akan Im Sama tuh menidurkan. Ya cuma menidurkan, tidak membunuh, menidurkan. Nanti ketika waktunya sudah waktunya perang gitu, ya lu bangkit jadi pasukan iblis itu gitu. Kan kita sudah pernah bikin video tentang spekulasi jika Sabo akan menjadi boneka Im Sama. Kan karena memang sudah kontak darah. Juga. Bisa jadi kan gitu. Bisa jadi juga. Tapi gue punya ada teori yang jauh banget teorinya, tapi gue suka sih sama teorinya sih. Ini berhubungan sama ini ya, kematiannya Rox di God Valley ya. Ada yang bilang kalau Roger itu kan kena penyakit ya, kayak dia tuh kena penyakit sampai umurnya itu nggak panjang. Itu ada yang bilang itu juga akibat Im Sama sih di insiden God Valley. Jadi ada yang bilang di dalam insiden God Valley itu kayak Im Sama itu sengaja melukai Roger dan menaruh semacam racun kayak gitu ya, sehingga Roger itu memiliki penyakit. Kalau menurut lu gimana sih sama teori ini sih? Ya, jadi berhubung Im Sama itu punya buku sihir ya, berarti Im Sama itu bisa guna-guna ya. Bisa jadi. Bisa santet Nomi aja. Nah, jadi Roger itu disantet. Bisa jadi. Gitu. Terus narasinya tuh begini, Sen. Ketika Sebek itu sudah mati, Im Sama itu menyadari bahwa Roger orang yang paling dekat untuk bisa mengkudeta dia. Makanya Roger itu diserang di mana serangannya itu ada racunnya. Makanya kan Roger itu umurnya nggak panjang. Bayangin kalau Roger nggak punya penyakit, Sen. Wah, itu mungkin momennya di Roger sih kayaknya. Ya kan momennya ya. Jadi kalau menurut cukup menarik juga ya teori-teori ini ya. Iya, menarik juga, dan kadang setiap ada teori baru, gua tuh malah ngelanjutin teori. Iya, kayak dan kadang-kadang juga ini punya pendapat yang berbeda gitu. Jadi sekalian aja lah, karena tidak ada spoiler, kita ngobrol-ngobrol santai aja. Iya, santai aja. Jadi gini, berhubungan yang tadi. Iya. Im Sama penyakitnya Roger berasal dari Im Sama. Gua mau malah berpikir gini. Nyambung ke pembahasan kita. Pada saat Sabo akan menjadi boneka Im Sama, itu kan udah ada kontak darah dan juga Sabo tertusuk oleh Im Sama. Mungkin pada saat jika memang Im Sama itu turun di God Valley, otomatis Roger juga ikut bertarung dong gitu. Dan mungkin Roger mengalami hal yang sama, dia kena luka atau apa. Dan Roger itu sadar jika dia hidup, dia itu bisa dimanipulasi oleh Im Sama. Jadi eksekusinya Roger bukan karena penyakit tersebut. Gitu. Karena jadi caranya Seng semua motong tangannya sendiri biar enggak terkena manipulasi Im Sama ya. Roger bunuh diri. Jadi gitu. Membuka era baru, bener. Masuk akal sih. Gue menarik banget sama teori ini. Soalnya menarik ya teorinya itu kayak make sense ya, sedikit-sedikit make sense anjir. Tapi gue tuh berharapnya ya, kan tadi kita ngomong bahwa sosok yang ditahan di Impel Down terus beku itu ya, itu kan Sebek. Gue justru berharapnya tuh gini sih. Berharapnya itu di perang puncak nanti Atich kan ada sekarang baru terkonfirmasi 2 jiwa ya. Belum terkonfirmasi ya. Masih belum juga. Belum. Tapi si punya kepribadian 3 kepribadian itu semua teori. Masih teori semua. Teori semua. Teach itu benar-benar masih misterius juga kayaknya. Jadi Teach sama Seng itu bareng
diungkapin informasinya tuh bareng. Ya kayak juga. sekarang. Tapi tipis-tipis ya informasinya. Iya, kayak sekarang nih. Oh, ternyata mereka satu kampung. Iya, satu gitu. kampung. Ternyata mereka ayah ibunya ini. Iya. Jadi hal bareng. Ada spekulasi mereka masih sepupu karena ibunya Seng itu masih Devi ya kan. Iya. Wah, gokil banget. Gue pengennya tuh gini ya. Kayak gue tuh pengennya Oda itu akan comeback dengan hint aku akan kembalinya Sebek. Ya, kan kita tahu Oda itu sering ninggalin plot twist ya. Ya kata-kata seperti itu juga ya jelas plot twist dong. Iya, kayak ninggalin plot twist gitu. Aku akan kembali. Gue pengennya tuh kayak ketika Teach itu tidur gitu ya. Yang bangkit Sebek tuh wah bakal keren banget sih anjir. Jadi Sebek tuh belum dimatiin gitu. Sebek itu bakal comeback anjir. Dengan jasadnya Teach gitu ya. Tapi ya ini masih teori. Kalau masih teori gue nggak bisa ngomong terlalu panjang juga ya. Gue paling setuju sih kalau Teach aliansi sama Im sama ya. Wah, malah lebih setuju. Iya, jadi seperti itu. Jadi kan seperti yang kita tahu kan Teach itu licik ya. Jadi ketika momen puncaknya itu berada, perang puncak itu benar-benar sedang di puncaknya, Teach itu ya ngehianatin Im sama anjir. Dan lawan terakhir itu bukan Im sama, tapi Teach. Tadi sama kayak ini negonya si Lafite ketika mengajukan ini jadi Shichibukai. Lagi meeting ya kan ujug-ujug anjir aku punya nama yang cocok nih untuk menggantikan Crocodile anjir. Dan juga ya kembali ke yang tadi karena armada atau kekuatan tempurnya pemerintah dunia itu kita tahu aduh tidak sekuat aliansi yang dimiliki Luffy gitu. Apalagi jika memang Shanks itu benar-benar pro ke Luffy ya dia punya di musuh. Waduh, Im sama tuh keteteran dong. Iya, keteteran, apalagi kita itu belum diungkapkan kekuatannya Akagami Pirate loh masuknya kan. Baru tipis-tipis doang anjir. Bakal so OP itu sih. Jadi kalau untuk pertanyaan lu tadi ada yang mau ditambahin ya? Kalau gue mah epicnya ya. Mungkin udah sih. Ya kita setuju lah kalau misalkan Im sama itu pasti turun di God Valley ya. Karena ya tadi pasti jadi momen yang sangat epic banget gitu. Kedua ya yang paling make sense tadi sih menurut gue ya Oda tuh bingung cara matiin Sebek itu gimana gitu. Harus sama raja terakhirnya ya kan matinya ya kan. Nah, berarti ini langsung lanjut ke pertanyaan gue juga ya. Iya boleh.